Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama, mari kita selalu senantiasa panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting saat ini juga nikmat aman dan nikmat sehat yang seharusnya kita dapat gunakan untuk sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berboncengan salam, mari kita selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah atau zaman terang benderang seperti yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Anak-anakku solih dan soliha SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro, Ustadz di sini akan membawakan kultum mengenai zakat, infak, dan sedekah. Ayo, sudah ada yang pernah berzakat? Kalau belum, nanti di 3 hari sebelum Idul Fitri, ikut ayah dan bundanya pergi ke masjid, pergi ke lembaga amil zakat, biar tahu seperti apa sih zakat itu. Zakat ini merupakan rukun Islam. Ayo, yang keberapa? Nah, selain itu, zakat juga wajib dibayarkan oleh setiap muslim dan muslimah. Harinya kapan? Atau pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya terhitung mulai dari masuk bulan Ramadan sampai nanti menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat itu wajib untuk setiap muslim dan muslimah sampai ketika misalkan ada yang lahir sebelum sholat Id, itu wajib dizakati juga. Dan zakat juga terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan bisa berupa beras atau bahan pokok-pokok lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah zakat mal. Zakat ini wajib dibayarkan jika sudah cukup nisab ataupun sudah sampai haulnya. Kemudian penerima zakat ini ada sekitar 8. Apa saja? Yang pertama adalah fakir, dan yang kedua miskin. Ketiga adalah rikob, yaitu budak. Kemudian ada ghorim. Ghorim ini apa? Orang-orang yang terlilit hutang. Kemudian ada mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ada ibnu sabil, atau orang-orang yang melakukan perjalanan. Dan yang terakhir adalah amil, yaitu orang yang menghimpun zakat. Selanjutnya ada infak. Infak itu apa sih? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan kemaslahatan. Dan infak ini kita selain menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengurangi nilai harta tersebut, justru malah akan semakin menambah keberkahan dari harta tersebut. Kalau infak itu berkaitan dengan materi. Kalau anak-anakku semua pasti sudah melaksanakan infak ini. Ada yang punya celengan kan di rumah yang dikasih oleh ustadz dan ustazahnya. Nah, itu salah satu infak. Terus apa lagi? Kalau anak-anak pernah ke masjid, pasti pernah lihat kotak infak. Ayo, siapa yang sering memasukkan kotak infak ketika sholat Jumat atau ketika setelah sholat raweh? Lalu yang selanjutnya ada sedekah. Apa itu sih sedekah? Sedekah adalah pemberian yang baik. Beda dengan infak. Kalau infak itu berupa materi, kalau sedekah itu banyak hal.
sifatnya non materi, seperti kita memberikan permen ke teman, memberikan pensil ke teman, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu kita perlu untuk senantiasa menginfakkan harta benda kita untuk kebaikan, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berinfak, bersedekah, dan berzakat pula tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, justru akan menambah keberkahan dan menambah harta tersebut. Percaya atau tidak, coba nanti anak-anak lakukan sendiri. Maka sewajarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad dan kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam menafkahkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ustadz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.